أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Hadirin jemaah azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur nikmat Allah pagi ini masih diberi ruang-ruang dan kesempatan, juga masih diberi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesempatan untuk kita meningkatkan ilmu, iman dan amal pastinya. Jadi ketika ilmu meningkat, amal lebih meningkat lagi. Ada pepatah seperti ini, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ada indah sekali kata-katanya ya. Al-ilmu bila amal, ilmu tanpa pengamalan, kasyajari bila samar, bagai pohon tak berbuah. Artinya ilmu gak bermanfaat kalau tidak ada pengamalan. Jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kan di dalam rangkaian ada zikir pagi, zikir petang, doanya juga di antara itu. Atau ba'da sholat juga suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bisa diamalkan dan kita mengamalkannya. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik apapun bentuknya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang kita amalkan dari sebuah ilmu yang kita miliki juga memohon untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi ada istilah amal banyak tapi tidak berguna atau capek gawe nggak kepake. Itulah pentingnya ilmu. Ketika beramal dengan ilmu ikhlas, diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang pertama dulu kita bahas, ikhlas adalah ukuran di mana seseorang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang dapat pahala atau tidak, atau ikhlas adalah sah tidaknya sebuah perbuatan. Allah a'lam. Jamaah azakumullah, di hadis yang kedua kita diulang lagi bahwa pelajaran dari hadis yang kedua itu panjang. Hadisnya yang pertama, Rasulullah ketika ditanya Malak Jibril menjelaskan tentang Islam itu 5 ya, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Kemudian ketika ditanya tentang iman, Rasul menjawab 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, Rasul, kemudian pada hari kiamat, dan kepada takdir. Kemudian ketika beliau ditanya tentang apa itu ihsan, jadi istilahnya langsung ditanyakan oleh Malak Jibril, ini pelajaran gitu ya. Rasul menjawab, ihsan adalah beribadah seperti kita seolah melihat Allah. Ini muraqabah. Yang keempat, Rasul ketika ditanya kapan hari kiamat tidak menjawab, tapi hanya menjawab tanda-tandanya, yaitu ketika suatu waktu nanti mendekati hari kiamat, tandanya hamba sahaya atau budak melahirkan tuannya, dan orang-orang miskin yang tadinya hanya penggembala yang bertelanjang dada, kemudian kerjaannya
mengembala kambing gitu ya, bahkan nyeker, tidak pakai itu. Mereka kalau sudah satu saat malah berlomba-lomba untuk mempertinggi bangunan mereka, bermegah-megah maksudnya Allah. Nah, di penjelasan hadis tersebut kita sampai pada maaf ini tandanya ketukar dengan di tempat lain. Kita masih membahas tentang rukun Islam, ya. Ada yang masih halaman 47 ya. Atau halaman berapa di Mas? 42 ya. 42. Terlalu jauh. Di halaman 42 kemarin menjelaskan tentang ada ayat di bab salat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun," maka berbahagialah orang-orang mukmin yang mana alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang salatnya khusyuk. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, tadi dalam surat Al-Mu'minun, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat dilaksanakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Gitu kan? Dan siapakah orang yang khusyuk itu? Salah satu orang yang khusyuk itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu cirinya adalah orang yang mengira, orang yang memprediksi dirinya akan bertemu dengan Allah. Itu orang khusyuk dengan ini. Berarti kalau orang itu memperkirakan dirinya akan bertemu dengan Allah, pasti ada kekhusyuan di dalam sholat. Itu salah satunya saja ya. Bahwa ciri karakter orang yang khusyuk adalah yang senantiasa menyangka dia akan bertemu dengan Tuhannya. Itu. Wal khusyu'u ruhus sholati, khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Berarti ini masih kita membahas dalam rukun Islam tentang as-sholat. Jadi syahadat kemudian sholat. Wal khusyu'u ruhus sholati, khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Wa sholatu bila khusyu'in kajasadin bila ruh. Sholat tanpa khusyuk seperti badan tanpa ruh. Ya, coba badan tanpa ruh. Wa in kana qad shalla fi dzahir wala yu'maru bil i'adah. Ya. Dan jika sungguh dia telah sholat dalam bentuk zahirnya, wala yu'maru bil i'adah, dan tidak diperintahkan untuk diulang kembali, lakin laisa lahu fiha thawabun, tetapi dia tidak ada pahala pada sholatnya tadi. Faqad yakhruju minha wa laisa ma'hu ajrun abadan, dia keluar dari sholat, selesai sholat tidak dapat pahala sampai kapanpun kalau khusyuk tidak ada. Li'annahu lam yahdur qalbuhu fiha min awwaliha ila akhiriha, karena dia tidak menghadirkan hati di dalam sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai assalam. Jadi hanya gerakannya saja, hanya bentuknya saja, duduk, ruku, sujud dan seterusnya, takbir dan salam. Kan ini sayang sekali, tadi ada saya sampaikan amal sudah panjang lama tapi enggak dapat pahala, rugi. Wa qad yakhruju minha bi syai'in yasir, dia keluar dari salat dengan sesuatu yang sangat mudah. Wa qad yakhruju minha bi katsir, dan dia keluar dengan begitu banyak. Wa qad yakhruju minha bi ajrin kamil wa dzalika hasba khusyu'ihi fis sholati, yang demikian itu tergantung kekhusyuannya. Jadi salat itu yang wajib, yang pokok adalah khusyuk.
Gitu ya. Khusyuk, menghadirkan hati khusyuk itu. Jadi hati kita di situ ada ketika sholat. Jangan sampai sedang sholat tapi mungkin hatinya masih di kantornya, hatinya masih di gang atau di mana-mana. Sudah tinggalkan dulu barang beberapa menit untuk sholat. Gitu. Atau banyak yang hatinya mungkin masih di mana. Makanya Rasulullah SAW itu mensunahkan kepada orang yang mau sholat itu jangan terburu-buru ketika pergi ya, lompatan kan jadi haheho gitu kan, jadi nggak khusyuk. Kemudian cobalah berjalan dengan tenang. Kalau lagi keringat banyak ya dinginkan dulu, jangan sampai sholat keringatnya banyak jadinya pentuh khusyuk kan. Jadi gitu. Bahkan kalau kita mau buang air, udah buang air dulu. Jangan sampai lagi sholat nanti kita terganggu. Ya. Kalau kita mau sholat ada makanan, kata Rasul, makan dulu tuh. Makanan kan udah disajiin. Aduh, nu sholat gimana celang-celang, makan dulu bersikir ke sholat kabayang eta lauk nila. Geus meunang ngagoreng jangan gitu. Nah, ini kata kepala Persib. Iya. Ya artinya upaya-upaya untuk bisa menghadirkan hati supaya sholatnya fokus, lakukan tuntas. Makanya kalau para imam itu memberikan pelajaran, ada ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Persiapan yang matang, persiapan yang betul-betul dipersiapkan, jangan sampai segala serba mendadak gitu. Ya, tapi kalau sudah terjadi ya qadar Allah memang kalau misalnya, tapi harus ada persiapan, ihtiyat dulu. Jadi kalau waktu sholat misalnya jam duhur jam 12 kurang seperempat sekarang kan, jadi setengah 12 sudah selesaikan dulu pekerjaan tuh, udah hentikan dulu gitu supaya nanti tidak terjadi. Tapi kalau pekerjaannya mungkin bersih, rapi, nggak terlalu banyak tenaga ataupun kotor ya mungkin bisa mendadak. Tapi kalau pekerjaan kayak tukang bengkel misalnya kan gitu, atau misalnya kuli kan itu butuh panjang waktu, jangan sampai masih badan masih bau ya, apalagi berjamaah dengan orang lain ya. Yang lain jadi nggak khusyuk tuh kan. Makanya saya pernah sampaikan juga kan bahwa bapak-bapak itu kan harusnya ke masjid itu pada wangi semua gitu, pakai parfum gitu. Kenapa? Karena arbaun min sunanir rusul, min sunanil mursalin gitu. Kalau masalah hadisnya begitu. Ada 4 sunnah para rasul itu. Yang satu adalah al-haya gitu kan. Itu rasa malu tuh. Gitu. Kemudian yang kedua siwak kalau salah. Gosok gigi sebelum sholat ya, atau ketika wudu. Kemudian yang ketiga at-ta'atur. Ta'atur teh selalu pakai minyak wangi. Yang keempat an-nikah. Kalau ini bukan selalu nikah tapi nikah maksudnya. Kalau at-ta'atur selalu pakai minyak wangi atau berwangi gitu kan. Kalau siwak selalu bersiwak. Haya selalu punya rasa malu. Tapi kalau nikah ya bukan selalu nikah, terjemahnya nikah aja gitu. Takutnya kan karena yang 3 ini selalu ntar nikah lagi. Enggak begitu ya maksudnya. Ibu-ibu udah mulai mencontoh. Ya. Wa min iqamatis salati salatuha fil masajid ma'al jamaah. Dan di antara melaksanakan salat itu adalah salatnya berjamaah di masjid. Fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yad. Ya. Salat itu wajib ya secara individu. Ya. Fa innal jama'ata wajibatun 'alal a'yan. Artinya salat itu wajib secara fardu ain. Yakni 'alal ashkhas, maksudnya setiap individu. Fakullu muslimin yaqdiru ala huduril masjidi wassalati ma'al jama'ati yajibu alaihi dzalik. Setiap muslim, di sini sudah ada hadis ya Bu, ini kan
mutlak dan muqayyad. Mutlak itu umum, muqayyad terbatas. Ketika di sini sebutkan tentang ada hadis wajibnya untuk berjamaah di masjid, ini maksudnya untuk kaum laki-laki. Ya, untuk ibu-ibu tidak wajib, tapi tidak boleh dilarang ke masjid. Berarti bisa sama-sama berjamaah di masjid. Hanya hukum dasarnya adalah berjamaah itu adalah wajib untuk kaum laki-laki. Hadisnya sudah sampaikan ya waktu itu. Ya. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seabdul-abdulnya salat seseorang itu adalah di rumahnya yang sunat, kecuali yang wajib. Nah, ini berlaku untuk kaum bapak-bapak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ini dalam hadis yang lain, man sami'an nida'a falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengarkan azan, panggilan untuk salat, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia tidak ada salat baginya kecuali kalau uzur yang syar'i, sakit parah, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menghalangi secara takdir Allah. Dan ini maksudnya adalah ada panggilan azan salat berjamaah di masjid tapi tidak mendatanginya. Makanya kata Rasulullah fala salata lahu, dia tidak ada salat kalau salatnya di rumah. Masya Allah ya. Ya, walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi aw fi baitihi limada syuri'al adzan. Kalau saja salat itu memang itu dilaksanakan di tempatnya masing-masing atau di rumahnya, limada syuri'al adzan, kenapa ada syariat azan? Kalau salat itu memang udah di rumah aja salat itu ya nggak apa-apa, yang penting salat. Kenapa ada syariat azan? Masing-masing aja dan sendiri kan gitu. Makanya ada adzan teh hayya 'alas shalah, mari kita salat berjamaah gitu. Wallahu alam. Ya gitu. Makanya ada kalimat muadzin yaqul hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat berjamaah, mari kita menyongsong kebahagiaan dan keberuntungan dengan berjamaah salat. Yakni ta'alau sallu ma'al jamaah, mari kita salat berjamaah fi buyutillahi azza wa jalla, di rumah Allah alias masjid. Illa man kana lahu udhrun, kecuali kalau yang ada halangan. Udhrun adalah bahasa Arab, artinya halangan yang syar'i, yang enggak bisa kita tolak, ya. Gitu ya. Seperti mungkin tiba-tiba sakit parah, ya nggak bisa ke masjid. Tapi kalau cuman sakitnya apa, ya rorombehan bukan sakit ya, aduh jangan itu ya, atau iya kelingking kepelitek sedikit, ya kan nggak bisa menghalangi kan. Jadi uzurnya itu betul-betul syar'i yang nggak bisa ditolak. Ini uzur menjadi bahasa Sunda. Kalau orang sakit udur gering teh udur, kunaon si bapan teh nuju udur, eta teh dari bahasa Arab. Udur artinya adalah halangan yang tak bisa ditolak, itu takdir Allah. Makanya illa man kana lahu udrun, kalau ada yang ada udur halangan nggak apa-apa, nggak ke masjid. Kalau nggak ada halangan apa-apa, nah itu tidak boleh. Ini sekali lagi tadi doanya untuk bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak dan berjamaah. Aw laisa indahu jama'atun, atau tidak ada jamaah. Waduh, bahaya parahnya tidak ada jamaah. Kalau di satu komplek tidak ada berjamaah, ditegakkan di situ ada hadis, maka kampung itu, komplek itu akan mudah dikuasai setan. Istahwadha alaihimus syaitan, karena tidak ada ditegakkan sholat berjamaah. Nah, salah satu dari sholat berjamaah ini hikmahnya adalah membendung pengaruh setan di suatu kampung. Ya, ini. Aw laisa indahu masjidun falyusalli fi makanihi. Kalau enggak ada masjid enggak apa-apa, salatnya di rumah. Ammal ladzi haulal masjid wa yasma'ul adzan, adapun orang yang
tinggal di sekitar masjid, di dekat masjid, wa huwa mu'afa wa aminun fala salata lahu illa salat fi baitihi. Aw la yasandahu masjid fala yusalli fi baitihi aw kalladhi hawla masjid yasma'ul adzan wa huwa mu'afa wa aminun fala salata lahu idza shalla fi baitihi. Ya, sama yang tadi, rumahnya dekat masjid, adzan terdengar, enggak salat di masjid, fala salatalah, tidak ada salat baginya, jadi salatnya tidak benar. Ar-ruknu tsalis, itu bab salat ya. Ya, salat itu panjang pembahasannya kemarin. Ar-ruknu tsalis, rukun yang ketiga di dalam rukun Islam itu adalah ita'uz zakati, membayar zakat. Wa hiya haqqun faradahullahu, adalah kewajiban yang Allah telah tentukan. Ada fardu, ada wajib. Kalau fardu itu kewajiban yang sudah ditentukan bentuknya, jumlahnya, waktunya, caranya. Itu fardu. Makanya faradus siyam, kewajiban ibadah saum fardu, karena waktunya jelas, pagi subuh sampai maghrib, caranya jelas kan gitu. Fardu. Salat fardu berarti jelas, asar 4, zuhur 4, subuh 2, bacanya itu fardu namanya. Ada wajib, salat juga ya wajib ya fardu, cuman ada kewajiban yang lain sifatnya tidak ditentukan, pokoknya wajib aja. Seperti wajib berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana bentuknya? Bisa aneka ragam. Oh, harus hari Kamis? Nggak ada. Harus hari Jumat? Nggak ada. Pokoknya mah kapan saja, pokoknya wajib. Itu bedanya fardu dengan wajib. Makanya ada kalimat wahiyya haqqun faradahullahu. Zakat adalah yang Allah telah fardukan fi amwalil aghniyai lil fuqara, yaitu harta yang ada dititipkan di orang-orang yang sejahtera atau orang kaya untuk orang-orang fakir. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta yang dipegang oleh mereka orang-orang kaya, hakun, ada hak orang lain. Jadi ternyata yang kita miliki mungkin uang atau apa tuh ternyata bukan milik kita semua. Catat itu. Ternyata ada hak orang lain di kita. Lis-sa'ili wal mahrum, di antaranya mungkin bagi orang yang suka meminta atau yang miskin, fakir tapi enggak meminta. Ada yang terang-terangan minta, ada yang tidak, malu mungkin, mahrum. Ini dalam surat Ad-Dzariyat. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada dua dalam surat Al-Ma'arij dan surat Ad-Dzariyat, sama mirip ya. Di dalam surat Al-Ma'arij mah begini, walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang di antara harta yang mereka miliki itu haqqum ma'lum, mereka suka memberikan, mengeluarkan hak orang lain yang sudah diketahui, maklum itu diketahui asnafnya, diketahui jumlahnya berapa persen gitu ya. Lis-sa'ili wal mahrum, yang diberikan kepada orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Jadi dia itu fakir tapi nggak minta. Ada orang fakir yang terang-terangan juga minta, wajar kan, itu hak mereka. Hak mereka. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengeluh, orang-orang yang tidak pernah bahasa kita sekarang tuh ya berkeluh kesah gitu ya. Ya, itu diantaranya orang yang tidak berkeluh kesah itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya atau mengeluarkan zakat. Gitu. Dan orang-orang yang sholat terus setiap waktunya dan sholatnya selalu konsisten, itu tidak akan berkeluh kesah. Orang yang menjaga farji, orang yang menjaga amanat, itu tidak akan mengeluh dalam kehidupannya. Nah, diantaranya orang yang mengeluarkan zakat. Tetapi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu biasanya banyak keluh kesah. Itu dalam surat Al-Ma'arij ya.
Kemudian fahiya haqqun wajibun wa laysat sunnatan au mustahabbatan au tabarru'an. Zakat itu adalah hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Hak orang, berarti kalau kita makan haram dong. Dan ini bukan sunat hukumnya. Dan ini juga bukan berbentuk sumbangan. Hati-hati. Kadang kita mengeluarkan zakat seperti sumbangan, bukan. Itu mah kewajiban kita, hak orang lain. Jadi jangan merasa kita kalau mengeluarkan zakat sudah menyumbang. Tidak. Hak mereka kok yang kita berikan, dititipkan Allah kepada kita. Karena pekerjaan kita berhak secara nisab dan haul keluar zakat. Karena kepemilikan harta kita memang melebihi melebihi kapasitas kepemilikan, sehingga sudah wajib secara nisab dan haul untuk keluarkan zakatnya, baik pertanian, peternakan maupun perdagangan, kan begitu, atau zakat emas dan perak simpanan yang ada di rumah. Masya Allah, jangan mengira itu semuanya milik kita, tapi adalah Allah sudah mewajibkan, ada hak orang lain. Nah gitu diantara. Itulah zakat, hakun. Kenapa sebutnya hak? Karena yang wajib kita lakukan tapi hak orang lain. Gitu. Faman adaha biti binafsin kubilat minhu. Siapa yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan hati, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman imtana'a min adaiha, dan barang siapa yang menolak untuk menunaikan zakat, fa in kana munkiran liwujubiha fahuwa kafir. Ya, walaupun dia mengingkari, walaupun hanya sekedar mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Jadi zakat ini adalah kewajiban orang muslim, masuk rukun Islam yang ketiga. Inti beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Hak orang lain. Asnafnya 8, ya. Yaitu apa? Fuqara, itu tentang fuqara, masakin, kemudian ibnu sabil, kemudian orang yang gorim, ada masuk yang menghutang, apalagi ibnu sabil, orang yang di perjalanan kehabisan bekal yang menuntut ilmu, kemudian mu'alaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, satu lagi yatim, ada yatim 8 asnaf. Iya, ada terus. Iya. Dan juga ada orang yang amil. Amil itu yang mengurus pengurusan zakat. Tapi di situ nggak disebut masjid ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak jangan zakat ke masjid. Masjid mah menggunakan yang lain, yaitu biasanya wakaf, kayak gitu. Beda dengan zakat. Nah, jadi itulah zakat. Hukumnya wajib. Jika kita mengingkari, zakat itu nggak wajib, kafir kita. Karena itu masuk rukun inti dalam agama Islam. Menolak syahadat, menolak sholat, gitu kan? Haji, saum. Masalah mampu dan tidak mampu mengamalkan itu kan ada hukum kondisional. Kadang hari ini kita mampu untuk zakat tahun ini karena mungkin jelas mencapai nisab bahwa iyalah, tapi ketika tahun berikutnya pailit, ya hukum berubah jadi tidak wajib zakat. Sama dengan saum kan gitu. Wajib yang sehat, yang sakit parah jadi nggak wajib. Bahkan dikodok atau dengan fidyah. Jadi jangan menolak hukum dasarnya, yaitu wajibnya. Kalau menolaknya berarti hukumnya kafir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika awal beliau menjadi khalifah,
pasca menggantikan Rasulullah SAW yang sudah wafat, beliau memerangi sebuah kelompok yang menolak membayar zakat. Terjadi perang tuh. Iya. Karena begitulah sampai diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Wa in kana mu'tarifan biwujubiha walakin mana'ahul bukhlu min ikhrajiha. Jika dia itu mengakui dalam dirinya bahwa zakatnya wajib, tetapi dia menolaknya karena dia pelit untuk mengeluarkannya. Ini ada penyakit lain, hatinya adalah pelit. Fa innahu yajibu 'ala waliyil amri an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'anzirahu wa yu'addibahu. Kalau orang pelit padahal sudah wajib zakat, ini harus ditindak oleh pemerintah dengan cara dipaksa dan diberi sanksi. Dia tahu wajib dan tidak menolak. Itu wajib, iya benar, tapi dia pelit. Tapi dia sudah wajib zakat secara nisabnya dan haulnya. Apakah dia pedagang, apakah dia mungkin peternak, maka pemerintah berhak untuk memaksanya dan memberi sanksi. Wa in kana ma'hu syaukatun wa junudun wa 'uddatun yamtani'u bihim fa'ala waliyil amri an yujayyashal jaisa liqitali hatta yuaddi zakat. Jika si pengusaha ini sudah wajib zakat tapi dia ngerti, paham zakat itu wajib, tapi dia menolak dengan cara menghalangi dengan pasukannya, mungkin ada budigar-budigar, ada preman-premannya, maka pemerintah wajib membuat pasukan dan memberantasnya gitu. Karena dia nggak bayar zakat tuh sampai sebegitunya. Ini terjadi di zaman Abu Bakar kan. Likitalihi hatta yuaddi zakat, perangi dia, berantas dia sampai dia betul-betul membayar zakat. Gitu. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani zakati fi khilafati, sebagaimana yang pernah dijalankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kepemimpinannya. Beliau pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqulu laysatiz zakatu wajibatun wan nasu ahraran fahada istatabu. Jika ada orang yang menentang dan dia berkata begini, zakat itu nggak wajib, katanya gitu, ya, orang itu bebas dong, mau zakat mau apa, mau bebas dengan hartanya gitu, jangan sampai diwajibkan zakat. Jika ada yang ngomong seperti ini, fahada, maka ini istatabu, harus diberikan penjelasan supaya bertobat gitu ya. Fa in taba wa illa qutila murtaddan wal billah. Dinasehati dulu, kemudian diberikan penjelasan. Kalau dia masih menolak juga, maka diperangi saja. Ya, sebagai orang murtad. Gitu. Ini tentang zakat. Jadi sejarah sudah mencatat, ibu-ibu seluruh dunia sudah tahu bahwa rukun Islam itu 5. Itu intinya, dasarnya. Tanpa yang 5 ini, itu berarti dia tidak dalam Islam. Tapi dengan demikian bukan hanya yang 5 kewajiban dalam Islam, tetapi ini intinya. Jika yang intinya ditolak dan ditentang atau sebagaimana, maka terjadi hukum yang lain. Makanya perbedaan antara orang kafir dan muslim adalah sholat. Termasuk juga kalau menolak zakat masuknya kafir. Kalau orang yang menentang zakat, jika pemerintahan Islam, diberikan sanksi dan dipaksa begitu. Jika masih menentang juga berarti masuknya murtad. Seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tentang zakat hukumnya. Berarti sangat tegas dan jelas. Nah, orang itu tentang zakat ada 2. Pertama, mungkin 3. Pertama,
yakin itu kewajiban dari Allah, hak orang lain dulu, dan dia mengamalkannya. Yang kedua, dia tahu itu wajib, hak orang lain, tapi dia pelit dan tidak mengeluarkannya. Yang ketiga, menentang hukumnya, nggak wajib dan sebagainya. 3 tuh tentang zakat, ada yang begitu. Mungkin dari yang 3 itu ada yang ngomong sorohah jelas atau tidak, wallahu alam. Ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat dari rukun Islam yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis yang kedua itu adalah yaitu saumu syahri Ramadan min kulli sanatin. Saum dalam setiap tahun di setiap bulan Ramadan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Kemudian ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, faman syahida minkum asyhara falyasum, tentang kewajiban saum, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya begitu. Dan barang siapa yang hidup dan menyaksikan mengalami di bulan Ramadan dengan kondisi yang sangat sesuai persyaratannya, falyasum, wajib saum. Jadi hidup di bulan Ramadan, ada usia, sehat, segar, bugar, tidak ada halangan, wajib saum gitu. Mungkin dia hidup tetapi ternyata begitu tanggal 1 Ramadan sakit parah, berarti tidak saum dia. Gitu aja. Mungkin dia pada tanggal 28 Sya'ban dia hidup, tapi ke tanggal 1 wafat. Ada kan? Nggak sempat begitu. Nggak wajib saum dia. Kenapa? Udah wafat. Rufi'al qalamu an salasin, kewajiban ibadah itu diangkat diwajibkan kepada anak Adam itu kecuali 3, ya, diangkat ketika ya kewajibannya apabila dia itu tidur sampai dia itu terbangun, kalau anak kecil sampai wa anil gulami hatta yahtalima gitu. Orang anak kecil laki-laki kalau sudah mimpi basah berarti sudah wajib. Kalau sebelumnya enggak wajib gitu kan. Ya, kalau sudah mati in qata amaluhu, terputus amalnya, tidak lagi wajib salat, wajib saum, wajib zakat begitu. Kewajiban Islam tidak lagi dilakukan kalau sudah wafat. Gitu ya. Tapi juga masih ada orang yang sudah wafat mau di salat-salatin, mau dilakukan, ya nggak perlu gitu kan. Ya, doain aja dan istighfarkan saja mereka. Fayajibu 'alal muslimi an yasuma syahra ramadhana adaan in kana yastati'ul ada wa laysa lahu udhrun. Kalau bagi seorang muslim wajib melaksanakan ibadah saum jika mampu secara fisik dan tidak ada halangan. Ibu-ibu tidak ada halangan syar'i, wajib saum. Bapak-bapak tidak ada halangan, maksudnya ya sakit-sakit parah gitu ya. Au qada'an idza kana la yastati'ul ada wa lahu udhrun. Nanti kalau sudah tidak sakit, maka uzurnya itu dikifarati dengan cara qada, membayar ya. Membayar apa yang tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Sudah paham ya? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah berfirman, kalau ada halangan ketika pelaksanaan ibadah saum bulan Ramadan, maka tidak saum, gantilah dengan qada di waktu-waktu setelah bulan Ramadan berlalu. Fal maridu wal musafiru yuftirani wa yaqdiyani. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang di perjalanan boleh berbuka. Ya, mungkin dia enggak kuat atau enggak. Boleh berbuka. Walam yastati asyam li kibarin wa haramin aw li maradin. Atau mungkin orang yang sudah tua renta, sudah terlalu tua, sudah lambungnya sudah banyak errornya, yaitu tidak diwajibkan saum ya. Gitu. Atau orang yang aum dimaridin muzminin fa innahu yaqdi, atau sakit yang menahun,
Jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sakit, ya itu tidak diwajibkan, cuman dia diwajibkan yang lain, yaitu biasanya fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu dengan membayar fidyah dengan cara memberi makan. Ya, nggak usah dibahas dulu, diganti dengan uang sekali, pokoknya memberi makan aja orang miskin ya gitu. Fidyah. Kulla yaumin yut'imu miskinan fidyatun 'anis siyam. Setiap hari harus memberi orang miskin makan sebagaimana kita makan. Maksudnya kita makan berapa kali kasih dia makan, gitu ya. Gitu. Idza kana la yastati'u an yasuma la adaan wala qadaan. Tidak bisa qada, artinya menahun. Itu fidyah. Pembahasan saum mungkin sudah sering dibahas. Jadi intinya itulah saum. Kewajiban yang sesuai kemampuan. Yang kelima ar-ruknul khamis nih, yang terakhir Islam adalah yaitu hajju baitillahil harami man istata'a ilaihi sabila. Sama, ini juga ibadah haji termasuk kewajiban yang ada ilahnya, yaitu man istata'a ilaihi sabila, yang mampu fisik dan pesaknya. Jadi kemampuan finansial dan kemampuan fisiknya jangan sampai nanti di sananya repot. Jadi harus betul-betul jaga gitu. Makanya direncanakan betul kalau ibadah haji, jangan sampai udah tua renta baru ibadah haji, gitu kan. Kenapa harus tua renta dulu gitu ya? Nanti khawatirnya malah repot di sananya. Mending dari muda sekarang. Ternyata entah apa konsepnya orang yang ibadah haji ini, pokoknya orang masih kene-kene cenah. Mungkin kita melakukan apa saja dulu, atau mungkin menabung. Mungkin nggak masalah kalau menabung, ini ada masih muda, masih ada ini itu. Soalnya ibadah haji harus terakhir, gitu kan. Seolah-olah dia tuh insaf dengan ibadah haji, gitu kan. Konsepnya udah tua aja gitu. Enggak gitu. Ada yang konsepnya begitu. Padahal ibadah haji ya kewajibannya kalau sudah ada mampu hartanya, bukan tua dan muda. Ini kebanyakan ibadah haji diseredikin kakolot gitu kan. Ya sekarang sudah nggak begitu gitu kan. Tapi kalau masalah nabung, mungkin ya nabungnya usia 30 tahun nabung baru selesai 20 tahun, berarti dia 50 tahun baru bisa ke haji. Itu masalah nabung dia. Ya. Ada orang yang berpendirian mungkin begitu, wallahu a'lam sih ya. Haji itu adalah ibadah terakhir seumur hidup sekali. Jadi harus tuntas. Maksudnya sampai seolah-olah insafnya dengan ibadah haji gitu ya, nggak perlu mau insaf bukan nunggu ibadah haji ya dari sekarang aja gitu. Haji mah kewajiban syariat Islam yang 5 setelah syahadat, sholat, zakat, saum ya haji. Pelaksanaannya fardunya jelas, waktunya tertentu antara bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dilaksanakannya hanya bisa di Mekah. Di Mekah pun hanya terbatas di beberapa tempat, yaitu di Masjidil Haram, kemudian di Mina, kemudian di Muzdalifah, ya, kemudian di Safa Marwah. Sudah nggak ada tempat lain. Di Madinah tidak ada ibadah haji, ya. Di Madinah walaupun kota tempat Nabi hijrah, tidak ada di situ kewajiban ataupun sunat haji, tidak ada di Madinah. Hanya ada di tempat tertentu, ya begitu. Dan itu membutuhkan fisik yang kuat. Ya, untuk Safa ke Marwah, untuk jalan dari ke Padang Arafah itu kan, jalan itu kan naik ke atas ya. Makanya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu di jalan melaksanakannya, maksudnya fisiknya mampu begitu, maka wajib haji seumur hidup sekali. Nah, wal hajju ma'nahu fil lughati al-qasdu. Haji itu makna secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Jadi qasdu itu adalah maksud, menuju gitu kan. Makanya ada istilah haji ke Baitullah, disebutnya juga mungah haji. Mungah haji. Jadi pergi menuju rumah Allah. Pergi menuju rumah Allah. Makanya haji ke Baitullah. Disitulah kita melaksanakan ibadah haji. Tawaf kan di situ, kemudian sa'i di sekitar Baitullah.
gitu. Wa amma fi syar'i, sedangkan secara syariat istilah haji itu bahwa qasdul baitil harami li ada'i manasikil haji wal umrati taqarruban ilallahi jalla wa ala. Secara istilah keseluruhan haji adalah pergi menuju ke rumah Allah Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Yang ada Ka'bah di situ maksudnya. Yang ada Ka'bah itu Baitul Haram, di tengahnya ada Ka'bah. Jadi bukan menuju ke Ka'bahnya tetapi Masjidil Haramnya, ya. Dan di situ kita akan melaksanakan manasik. Manasik itu adalah ibadah, rangkaian ibadah haji, namanya manasik atau nusuk. Nusuk mufrad, manasik jamak. Nusuk bukan nusuk gitu kan, itu mah. Ini nusuk gitu. Manasik. Kita kan ada doa, ada zikir, inna sholati wa nusuki, gitu. Salat saya dan ibadah saya. Nah, nusuk ini adalah jamannya manasik. Manasikil haji, praktek-praktek ibadah haji wal umrati dan umroh taqarruban ilallahi, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam sholat Jumat, bapak-bapak itu datang ke masjid untuk berjamaah taqarruban ilallah, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah Jumat, sholat Jumat. Nah, dengan cara ibadah haji bagaimana? Ya'ti min kulli fajjin amik, datang dari berbagai negeri penjuru dunia, semua datang merangsek menuju ke Baitillahil Haram, yaitu ke Masjidil Haram di Makkah. Di situ itu namanya ibadah haji. Untuk apa di sana? Untuk belanja? Bukan. Itu mada belanja hanya tambahannya. Tong diniatkan tiana, tapi untuk apa? Manasikil haji wal umroh, untuk melaksanakan ibadah manasik. Nah, di kita ini manasik teh artinya latihan. Maksudnya mah tadribu al manasik, latihan ibadah haji. Tetapi karena sudah menjadi istilah, tadribnya, latihannya dihilangkan. Jadi manasik badai ke mana ya? Badai nama manasik teh latihan. Padahal manasik artinya adalah proses-proses, bentuk-bentuk rukun dan cara-cara ibadah haji itu. Man supaya familiar, jadi disebutkan manasik haji. Fal hajju wal umratu ibadatani lillah. Haji dan umrah adalah dua jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna makanahuma wa mahillahuma fil Masjidil Haram wa ma haulahu minal masyair. Haji dan umrah dua jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi khusus tempatnya hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram dan sekitarnya. Jadi memang Makkah itu disebut tanah suci. Tanah sucinya itu memang ada yang khusus di situ. Ada radius berapa kilometer, dan yang lebih khusus lagi adalah Masjidil Haram dan sekitarnya. Ditambah dengan Madinah Al-Munawwarah. Di Garut juga ada tanah suci di sana. Ya, tapi nggak sah kalau tawaf di beneran suci. Itu mana? Iya. Hanya bisa ibadah di Masjidil Haram. Tapi sebagian ada orang yang beberapa tahun ke belakang tuh, tahun berapa? Tahun 70-an. Itu ada yang ibadahnya bukan ke Mekah tapi ke daerah Qadian sana. Iya. Jadi di sana tanah sucinya di Qadian. Karena Ahmad Qadian itu kan, Ahmadiyah gitu. Iya, Pakistan. Di sana tanah sucinya katanya. Wallahu alam. Dulu tapi lama. Nah, sekarang masih juga lama. Jadi ibadah haji dan umrah hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram. Tentu saja Ibu, kalau kita mau ke Masjidil Haram kemana? Ya bukan ke Amerika tapi ke Mekah. Begitu. Tapi tidak semua Mekah jadi ibadah
haji. Barangkali kalau ke Mekah ya jangan ada yang kemana gitu, lupa ke Masjidil Haram nama. Itu dong tinggal maksudnya malah kita ke Mekahnya mau hajian itu umroh, enggak gitu kemana weh. Itu. Wallahu alam ya. Nah, itulah ibadah haji ada di Masjidil Haram. Kemudian falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah fala yuqbala hajjuhu. Kalau hajinya selain ke Ka'bah ya enggak diterima hajinya. Bagaimana gitu. Wa idza ataqada annahu yahuju ila qabrin aw ila darihin aw ila binayatin aw ila syajarin fa innahu yartaddu an dinillahi. Kalau yahuju itu tujuannya kan haji artinya adalah menuju sesuatu. Nah, ketika yahuju hajinya itu malah ke tempat-tempat yang lain seperti ke kuburan ya mungkin ya, atau ke tempat-tempat yang lain selain Ka'bah, maka ya tidak ada haji. Itu termasuk yang murtad itu ya. Falaysa hunaka syai'un yahuju ilaihi baitillahi azza wa jalla. Tidak ada nilai hajinya selain ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Fatu'adda manasikal haji wal umrati indahu wa haulahu. Maka tunaikanlah, lakukanlah seluruh rukun dan kewajiban ibadah haji dan umrah di situ ya, dan sekitarnya, bukan di tempat lain. Kama amarallahu, seperti yang diperintahkan Allah. Wal hajju fi zamanin mahsusin kama qala ta'ala. Jadi haji itu zamannya, waktunya memang khusus. Kama qala ta'ala al hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu waktunya terbatas, hanya bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, hajja gitu. Wa amal umratu fa fi kulli sanatin laisa laha waqtul muhaddad. Kalau umroh boleh setiap tahun. Kalau haji hanya di bulan tertentu. Jadi umroh mah kapan saja boleh. Nah, itu diantaranya. Wa qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Yang dimaksud dengan siapa saja yang sudah mampu untuk biaya dan mampu fisiknya untuk ibadah haji. Lama kanal haju yahtaju ila nafaqatin, karena haji itu butuh biaya. Wa yahtaju ila maunatin, butuh perbekalan. Wa yahtaju ila safarin, butuh perjalanan jauh. Ya, wa fihi masyaqqatun, dan ada kesulitan di situ, berat sekali perjalanan. Syaratallahu wujuhihil istita'ah. Maka kok oleh Allah disyaratkan adanya kemampuan. Kalau zaman dulu ibadah haji bisa berapa bulan katanya? 4 bulan sampai 6 bulan. Karena naiknya kapal laut lama, diantar oleh sekota sekampung gitu kan. Entah bisa balik lagi atau tidak. Kalau sekarang cuma 9-10 jam. Ya, tentu saja zaman berubah. Tetapi intinya ada kemampuan di perjalanan, mampu. Bagaimana orang yang mabok perjalanan gak bisa naik pesawat terbang, ya udah naik. Iya, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Nah, kemudian harta butuh bekal kan, bekal untuk sebulan di sana makan minum, fisiknya harus kuat. Makanya Allah mensyaratkan manistata'a ilaihi sabila. Itulah tentang ibadah haji. Dah segitu dulu. Ini panjang tadi afwan. Mudah-mudahan nanti pembahasan berikutnya tentang iman ini insyaallah setelah haji kan iman ya. Iman ada 6 dibahas tentang rinci bagaimana penjelasannya. Syukran ala ihtimamikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.